Hari itu, Neti harus terbaring tak berdaya lagi di rumah sakit karena sebuah insiden penembakan yang dilakukan oleh Rakesh. Sukhwinder datang menemui Neti dan berkata, "Ini semua terjadi karena Pari, kau sudah menganggapnya seperti saudara perempuanmu tapi dia malah mencoba menghancurkan pernikahanmu. Di saat kau mengetahui apa yang dia lakukan maka hatimu pasti akan hancur, namun kau tidak usah khawatir karena aku akan menangani semuanya." Pari datang ke ruangan Neti dan ingin mengetahui apakah Neti mendengar semua pembicaraannya. Di waktu bersamaan perawat datang dan meminta Sukhwinder untuk pergi karena pasien sudah diberikan obat tidur. Pari bersyukur karena Neti tidak mendengar apapun yang diucapkannya, sedangkan Sukhwinder berpikir untuk segera mengespes Pari di hadapan Neti. Setelah Sukhwinder diusir keluar oleh perawat, Pari datang menemuinya dan memohon untuk tidak menceritakan apapun pada Neti. Sukhwinder berkata, "Kau telah menipu putriku. Dia sudah menganggapmu seperti saudaranya, tapi kau mencoba untuk menghancurkan rumah tangga Neti." Pari berkata, "Kau harus mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu." Lalu Pari membawa Sukhwinder pergi. Sukhwinder berkata, "Kau telah berbohong padaku dan kau ingin aku bisa menerimanya, seharusnya kau malu dengan perbuatanmu itu." Pari mengatakan, "Aku tidak pernah melakukan dosa apapun, dan itulah sebabnya kau harus mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu." Sukhwinder berkata, "Kau menikah dengan suami temanmu dan menjadi istri kedua dalam hidupnya, apakah kau tahu istri kedua itu tidak memiliki nilai dalam kehidupan seorang pria, dan dia akan meninggalkanmu kapanpun dia mau." Pari menangis dan memberitahu bahwa dia bukan istri kedua melainkan Neti. Sontak Sukhwinder langsung menampar wajahnya dan mengatakan, "Kenapa kau membungkuk begitu rendah dan memanggil Neti sebagai istri kedua? Kau harus pergi dari rumah mertua Neti karena kau tidak pantas tinggal di sana." Pari berkata, "Aku tinggal di sana hanya untuk kebahagiaan Neti," dan mulai menceritakan kronologi kejadiannya bagaimana Pari mengetahui kebenaran ternyata Rajiv dan Sanju adalah pria yang sama. Pari merasa hancur dan tidak ingin Neti mengalami hal tersebut, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan Rajiv dan Neti selamanya. Namun Pari mengetahui ternyata Neti sedang hamil, dan itulah kenapa dia memohon pada keluarga Rajiv untuk membawa Neti ke rumah. Pari berkata, "Aku tinggal di rumah itu hanya untuk kebahagiaan Neti dan kumohon jangan beritahu dia apapun." Sukhwinder sedih mengetahui kenyataan tersebut dan meminta Pari untuk berjanji padanya. Pari mempertanyakan janji apa yang harus dia lakukan sambil meletakkan tangannya. Sukhwinder berkata, "Berjanjilah bahwa kau akan meninggalkan kehidupan Neti dan Sanju begitu kesehatan Neti stabil kembali." Pari pun terpaksa menyetujuinya karena tidak punya pilihan lain, lalu Sukhwinder pergi meninggalkan Pari. Di tempat lain, Rajiv yang emosi datang ke rumah persembunyian Rakesh dan langsung memukulnya tanpa ampun, sambil menyalahkannya karena Neti berada di rumah sakit. Rakesh melawan dan mengatakan, "Kau mungkin tidak peduli dengan perasaan Pari, tapi aku sangat peduli padanya dan itulah kenapa aku ingin menghabisimu." Perkelahian terus terjadi di antara mereka berdua sampai terdengar suara sirine polisi. Rakesh panik dan bergegas mengunci dirinya di dalam kamar. Rajiv pun meminta bantuan pada polisi untuk mendobrak pintu, namun Rakesh sudah melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Rajiv kesal karena gagal menangkap Rakesh. Tiba-tiba suara ponselnya berdering dan Rajiv terkejut setelah menerima panggilan tersebut. Sesampainya di rumah sakit Rajiv bertanya pada dokter tentang kondisi Neti. Dokter memberitahu bahwa Neti membutuhkan transfusi darah. Sukhwinder berkata, "Kau bisa mengambil darahku karena aku adalah ibunya." Dokter mengatakan, "Kalau begitu aku akan memeriksa darahmu terlebih dahulu apakah cocok untuknya atau tidak." Keluarga juga setuju untuk melakukan transfusi darah dan berjalan mengikuti dokter, namun Bibi menghentikan Pari dan mengatakan, "Kau tidak usah melakukan tes apapun karena kondisi Neti seperti ini atas ulahmu. Kau adalah wanita pembawa sial dan lebih baik kau menjauh dari menantu perempuanku." Rajiv menyela ucapannya dan mengatakan, "Ini bukan saatnya untuk berdebat, lagi pula Pari adalah sahabat Neti dan sudah dianggap saudaranya," lalu mengajak Pari untuk ikut bersama mereka. Setelah melakukan tes darah, Rajiv berada di depan pintu kamar Neti dan berkata pada Pari, "Aku minta maaf atas kata-kata yang diucapkan Bibi, dia tidak pernah tahu bahwa kau telah melakukan banyak hal untukku." Pari membenarkan ucapan Bibi dan mulai menyalahkan dirinya jika kondisi Neti seperti itu karena dia, namun Rajiv meminta Pari untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Tak lama kemudian, keluarga menemui dokter dan mempertanyakan hasilnya terutama Sukhwinder. Dokter mengatakan, "Kau tidak bisa memberikan donor darah untuk putrimu karena kau memiliki gula darah, tapi kau tidak usah khawatir karena aku memiliki darah yang cocok." Sukhwinder menganggap bahwa darah Sanju yang cocok untuk Neti,
Namun ternyata dokter mengatakan bahwa hanya darah Pari yang cocok untuk Neti. Sontak Bibi dan Sukwinder terkejut mendengar hal itu, sedangkan Pari bersyukur karena dia bisa menolong Neti dan bergegas pergi bersama dokter. Tiba-tiba dia teringat janjinya pada Sukwinder jika kondisi Neti baik-baik saja maka dia harus meninggalkan Neti juga Rajiv untuk selamanya. Sedangkan Rajiv berpikir, Pari selalu menyelamatkan hidupku dan Neti, aku akan berdoa agar dia mendapatkan pasangan yang penuh cinta dan membuat hidupnya bahagia. Setelah melakukan transfusi darah, keluarga merasa cemas menunggu hasilnya dan berdoa untuk kesembuhan Neti. Dokter keluar dan memberitahu jika Neti baik-baik saja, tapi mereka tidak sanggup untuk menyelamatkan bayi dalam kandungannya. Sontak semua orang terdiam tak berkata apapun karena terkejut mendengar kabar buruk tersebut, bahkan Rajiv duduk di lantai karena tidak berdaya. Di tempat lain, Tuan Ahlawat berteriak pada Rakesh dan mengatakan, "Kenapa kau berani menghabisi bayi yang belum lahir? Apakah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Aku melakukan segalanya untukmu tapi kau tidak pernah mendengarkanku, jadi mulai sekarang lebih baik kau meninggalkanku." Rakesh memberitahu bahwa dia ingin memiliki cinta dalam hidupnya. Tuan Ahlawat berkata, "Kalau begitu kau bisa mencari gadis manapun yang kau inginkan dan kau harus melupakan Pari, tapi jika kau tidak mendengarkanku maka aku tidak akan menyelamatkanmu lagi." Di satu sisi, Pari dan Rajiv telah membawa Neti kembali ke rumah lalu memintanya untuk beristirahat, namun Neti yang masih trauma memegang tangan Pari dan berjalan meninggalkan tempat tidur. Pari berkata, "Kau harus beristirahat dan jangan stres karena semuanya akan baik-baik saja." Neti mengambil sarung tangan bayi dan menunjukkan pada Rajiv juga Pari sehingga membuat mereka menangis. Neti pun mengeluarkan boneka dan memberitahu jika dia membeli semua itu untuk bayinya. Pari langsung memeluknya dan menangis bersama Neti. Tiba-tiba Bibi datang dan menyalahkan Pari atas apa yang terjadi pada Neti. Bibi berkata, "Kau adalah pembawa sial dan seharusnya kau tidak boleh ikut bersama mereka." Rajiv membela Pari dan mengatakan, "Pari tidak ingin ikut tapi kamilah yang memaksanya, dan kumohon jangan membuat keributan sekarang." Bibi berkata, "Dia adalah orang lain, tapi tinggal di sini seolah dia memiliki hak segalanya di rumah ini, padahal dialah awan gelap bagi hubungan kalian berdua." Rajiv mengatakan, "Aku sangat menghormatimu tapi tolong jangan katakan hal buruk pada Pari, dia selalu mendukung dan bersama kita dalam keadaan senang ataupun susah." Bibi berkata, "Kau mungkin tidak bisa menemukan kesalahan dalam dirinya, namun aku tahu gadis seperti ini adalah pertanda buruk bagi keluarga, dan lebih baik dia tidak tinggal di rumah ini." Setelah Bibi pergi, Neti pun menangis dan tak kuasa dengan takdir yang harus dia alami, namun Rajiv dan Pari berusaha untuk menghiburnya. Neti berkata, "Semua orang sudah sangat menginginkan bayi ini dan aku juga sudah memimpikannya banyak hal, kenapa rasa sakit yang kita alami harus ditanggung semua orang?" Pari memeluknya dan mengatakan, "Kau harus menjadi kekuatan bagi Sanju karena suami istri harus saling mendukung, dan hanya kalian berdualah yang tahu rasa sakit tersebut." Neti berkata, "Kau benar karena seorang ibu harus menjaga anaknya, tapi aku telah gagal bahkan sebelum anakku dilahirkan, aku telah banyak mimpi begitupun dengan Sanju, namun aku telah menghancurkan mimpi tersebut." Neti tak kuasa menahan air mata dan menangis begitu juga dengan Pari. Rajiv berkata pada Neti, "Ini bukan kesalahanmu, tapi takdir yang sedang mempermainkan kita." Neti bersandar di pundak Rajiv sambil mendengarkan ceritanya, lalu Rajiv meminta Neti untuk mengendalikan diri karena mereka harus bisa mengerti satu sama lain. Neti semakin terisak mendengar cerita tentang seorang ibu yang harus rela mengirim putranya untuk menjadi seorang tentara, sedangkan Rajiv memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Neti ingin mengikuti Rajiv, tapi Pari memintanya untuk beristirahat dan bilang bahwa dia akan mengikutinya. Rajiv mengeluh pada takdir dan bertanya, "Apa yang telah dilakukan Neti dan kenapa kau mengambil anakku? Seharusnya kau menghukumku bukan Neti karena istriku menderita, tapi kau malah mengambil kebahagiaannya." Saat itu Pari datang dan mencoba untuk menghiburnya. Rajiv berkata, "Akulah yang bertanggung jawab atas semua ini, anakku sudah tiada dan semua impianku sudah berakhir." Pari mengatakan, "Aku bisa mengerti apa yang kau rasakan, tapi ingatlah satu hal bahwa hanya dirimu yang bisa menghibur Neti, kau harus memberinya harapan dan memulai hidup baru dengan Neti karena dia membutuhkanmu." Rajiv memegang tangan Pari dan menangis dalam pangkuannya. Parminder yang melihat kejadian tersebut berdoa untuk mereka berdua agar selalu diberi kekuatan terutama untuk Pari, karena harus merelakan suaminya untuk sahabatnya sendiri.